Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Hasna, NIM 1902 124791. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis pendapatan nasional perekonomian dua sektor, mata kuliah dari pengantar ekonomi makro. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, rumah tangga yang bertindak sebagai konsumen dan perusahaan yang bertindak sebagai produsen. Pengeluaran masyarakat setiap tahunnya hanya terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi perusahaan. Pengeluaran total masyarakat juga merupakan pendapatan masyarakat. Baiklah, di pertama itu ada sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari perusahaan dari penggunaan faktor-faktor produksinya. Yang kedua itu sebagian besar pendapatan dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak untuk dikonsumsi akan ditabung di lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang perlu modal untuk investasi meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Selanjutnya itu adalah variabel ekonomi makro dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama itu adalah konsumsi masyarakat, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh individu untuk membeli barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama periode tertentu. Besar kecilnya konsumsi dapat disimbolkan dengan C, tergantung pada besar kecilnya pendapatan masyarakat dapat disimbolkan dengan Y. Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut. Ya, C sama dengan CO tambah BY. Keterangannya, C itu artinya besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat pada periode tertentu. CO besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nasional yang disimbolkan dengan Y sama dengan 0. B. Keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi atau marginal propensity to consume atau yang disingkat dengan MPC. Yang kedua itu ada tabungan masyarakat atau saving. Tabungan dapat disimbolkan dengan S, yaitu selisih antara pendapatan masyarakat yang disimbolkan dengan Y dengan pengeluaran konsumsi masyarakat yang disimbolkan dengan C. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y atau S sama dengan Y dikurang C. Yang ketiga ada investasi. Investasi dapat disimbolkan dengan I. Adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Terdapat dua macam investasi, yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. Lalu apa sih investasi otonom? Investasi otonom adalah investasi yang besarnya tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama itu ada besarnya ramalan keuntungan dan investasi. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan keadaan perekonomian masa mendatang. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan. Menghitung pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor, adanya investasi dapat melalui dua pendekatan. Yang pertama, revenue sama dengan expenditure. Penerimaan sama dengan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah 1. Yang kedua, injection sama dengan leakages. Suntikan sama dengan kebocoran. 1 I sama dengan S. Selanjutnya kecenderungan konsumsi dan menabung. Terdapat dua konsep kecondongan konsumsi, yaitu kecondongan konsumsi marginal dan kecondongan konsumsi rata-rata. Yang kedua, kecondongan konsumsi marginal atau
MPC, Marginal Propensity to Consume, adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Yang ketiga, kecondongan konsumsi rata-rata atau yang disebut APC, Average Propensity to Consume, adalah tingkat perbandingan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Terdapat dua konsep kecondongan menabung, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang keempat, kecondongan menabung marginal atau MPC, Marginal Propensity to Save, adalah pertambahan antara pertambahan tabungan dengan tambahan pendapatan disposable. Yang selanjutnya itu adalah kecondongan menabung rata-rata atau APC, Average Propensity to Save, adalah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Hubungan MPC dan MPC. MPC ditambah MPC sama dengan 1. APC ditambah APC sama dengan 1. Fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu konsumsi agregat, yang kedua tabungan agregat, yang ketiga fungsi konsumsi, yang keempat fungsi tabungan. Selanjutnya itu adalah penentu-penentu konsumsi dan tabungan. Menurut Keynes, tingkat konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi konsumsi dari tabungan adalah: 1. Kekayaan yang telah terkumpul. 2. Tingkat bunga. 3. Sikap hemat. 4. Keadaan perekonomian. 5. Distribusi pendapatan. 6. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Selanjutnya, baiklah, saya akan memberikan 3 pertanyaan yang akan saya jawab sendiri. Baiklah, saya akan mencari pertanyaan yang akan saya cari dan saya akan menjawab pertanyaan itu sendiri. Oke, baiklah, saya akan membuat 3 pertanyaan yang akan saya jawab sendiri. Yang pertama itu, apa yang masuk dengan tabungan agregat? Baiklah, saya akan menjawab. Tabungan agregat adalah besarnya tabungan semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. Pertanyaan yang kedua, apa saja sih yang termasuk dalam kecondongan konsumsi dan menabung? Yang pertama itu terdapat 2 konsep kecondongan konsumsi, yaitu kecondongan konsumsi marginal dan kecondongan konsumsi rata-rata. Yang kedua, kecondongan konsumsi marginal atau MPC, Marginal Propensity to Consume, adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan tambahan pendapatan disposable. Yang ketiga, kecondongan konsumsi rata-rata atau APC, Average Propensity to Consume, adalah perbandingan antara pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Yang keempat, terdapat dua konsep kecondongan menabung, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang kelima, kecondongan menabung marginal atau MPC, Marginal Propensity to Save, adalah pertambahan antara tambahan tabungan dengan tambahan pendapatan disposable. Yang keenam, kecondongan menabung rata-rata atau APC, Average Propensity to Save, adalah perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Oke, selanjutnya pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fungsi konsumsi dan tabungan? Apa saja yang termasuk dalam fungsi konsumsi dan tabungan? Yang pertama itu konsumsi agregat. Konsumsi agregat adalah besarnya konsumsi semua rumah tangga dalam suatu perekonomian. Yang kedua, tabungan agregat. Tabungan agregat adalah besar tabungan suatu rumah tangga dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi konsumsi dipengaruhi oleh nilai MPC. Yang ketiga, fungsi tabungan adalah kurva yang keempat adalah fungsi tabungan kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasional. Kecondongan fungsi tabungan dipengaruhi oleh nilai MPC. Mungkin itulah pertanyaan yang saya buat dan saya jawab sendiri.